Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah pengenalan dan pengembangan bahasa dengan dosen pengampu Ibu Lisa Septia Dewi Guru Ginting SPD MPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahma Auliani Nasution dengan NPM 2212140002. Nama saya Sahmadi Harahap, MPM 2212140020. Nama saya Nurul Widya Yolanda Nasution, NPM 2212140006. Baik, dengan teman kami yang satu orang lagi yang bernama Dela Price Boru Mandro. Baiklah, di sini kami akan mengerjakan tugas video wawancara dengan topik pembahasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional dengan narasumber seorang dosen dan seorang mahasiswa di luar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami ingin mengetahui dan meminta pendapat mereka mengenai pembahasan kami, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancara yang pertama, yaitu dengan seorang dosen. Perkenalkan, nama saya Nila dari program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 6. Jadi ingin mewawancara Ibu untuk mengenai tugas mata kuliah pembinaan dan perbandingan bahasa. Jadi sebelum itu, sebelum masuk ke pertanyaan, aku boleh Ibu memperkenalkan dirinya? Oke. Perkenalkan, nama Ibu Rofiq Hasan Harahap dari program studi pendidikan fisika. Dari sini Bu, tujuan kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia, mewawancarai para dosen untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia untuk membangun identitas nasional. Jadi langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Nah, menurut Ibu, bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di era digitalisasi ini? Nah, apakah sudah baik atau justru mengalami perubahan yang membahayakan? Oke, kalau menurut Ibu, kita juga dari program studi pendidikan fisika. Kalau dalam istilah-istilahnya itu bahasa Indonesia itu tetap ya, namun kita sekarang itu banyak istilah bahasa gaul, bahasa asing. Jadi bahasa kita sendiri yang baru ini agak mulai mengalami sedikit kemunduran seperti itu. Jadi kalau Ibu perhatikan sih ada perubahan itu ke belakang gitu seperti itu. Misalnya Bu, apakah penggunaan bahasa asing tadi dan bahasa gaul tadi di media sosial berpengaruh terhadap identitas nasional? Oke. Kalau Ibu perhatikan, kalau dia berlebihan menggunakan bahasa asing itu, menggunakan bahasa gaul, itu malah mengkhawatirkan dan mengkhawatirkan namanya anak-anak sekarang kan anak-anak yang itu kan istilah-istilah asing itu kita pun nggak ngerti kan gimana. Jadi lebih kepada jangan terlalu berlebihan gitu ya, penggunaan bahasa asing, bahasa gaul itu jangan berlebihan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang bisa tergerus bahasa Indonesia kita sendiri. Nah, bagaimana sih Bu cara kita bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri bahasa Indonesia? Oke, cara kita itu ya tetap ya di sekolah, kita di kampus-kampus ataupun kalian yang punya media sosial itu kan pakai yang namanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Boleh kita menggunakan bahasa asing, tapi itu nanti jangan berlebihan. Nah, jadi intinya itu jangan berlebihan. Yang penting kita tetap yang namanya identitas kita itu ya, identitas bahasa Indonesia itu tetap kita jaga seperti itu. Kalau itu pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang peran pendidikan dan lingkungan dalam membentuk kebiasaan bahasa Indonesia yang baik di kalangan anak-anak? Nah, ini dia. Kalau yang bagian peran kita itu yang tadi seperti yang tadi Ibu sebutkan, baik kita di sekolah, di masyarakat, di lingkungannya. Kalau mungkin ada pun bahasa daerah kan itu identitas kita juga kan, gimana kesannya. Tapi tetap yang namanya itu di sekolah formal itu wajib kita jalankan. Artinya bahasa Indonesia itu tidak kita tinggalkan. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya dan memberikan wawasan serta pandangan Ibu terkait topik ini.
kita sebagai bangsa ini, pemuda bangsa ini kalau untuk lebih mencintai bahasa kita. Sekali lagi yang berhubung semoga ibu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliyah Nasution dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya dan teman-teman saya melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional. Nah, di sini saya ingin tahu nih bagaimana pendapat kamu mengenai materi atau pembahasan tersebut sebagai mahasiswa di luar prodi bahasa Indonesia. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan, saya ingin boleh nggak perkenalkan nama dan jurusan yang kamu ambil di kampus ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deni Fes Burmanoro. Saya dari Fakultas FKIP dari Prodi Pendidikan FKIP. Pertanyaan yang pertama, dan itu menurut kamu bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di era digital saat ini? Apakah sudah baik atau justru mengalami perubahan yang mengkhawatirkan menurut kamu? Kalau yang saya lihat sendiri akan bagaimana di sosial media, kan banyak masyarakat Indonesia yang sudah banyak menggunakan bahasa asing, bahkan bermunculan di bahasa-bahasa gaul seperti bahasa Gen Z, bahasa Gen Alpha gitu ya kan. Kalau melihat kondisi itu, kemungkinan gitu ya kan adanya pergeseran antara bahasa tadi, sehingga keadaan itu bakal membahayakan. Masuk kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul di media sosial berpengaruh terhadap identitas nasional kita? Menurut kamu? Kalau menurut saya sendiri ya kan, kalau misalnya bahasa asing dan juga bahasa gaul yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia nggak dikontrol gitu ya kan, nggak ada batasan gitu ya kan terhadap penggunaannya, misalnya digunakan di dalam forum-forum informal gitu ya kan, itu bakal menghilangkan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masuk kita pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita atau cara kamu bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri bahasa Indonesia itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi ya kan, kita hari ini bisa gitu ya kan menggunakan teknologi yang merupakan perkembangan zaman untuk menyampaikan kepada orang-orang pentingnya bahasa Indonesia. Kita juga bisa menggunakan teknologi tadi untuk mengajarkan orang-orang gitu ya kan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masuk nih kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa peran kamu sebagai mahasiswa dan juga calon guru dalam membentuk kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik di kalangan anak muda? Mungkin ya kan saya sebagai seorang mahasiswa dan juga calon guru nantinya ya kan, peran saya bakalan mengajarkan gitu ya kan kepada siswa-siswa saya gitu kan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi gitu ya kan. Terus juga saya akan mengajari mereka gitu kan pentingnya bahasa Indonesia digunakan dalam forum-forum formal gitu ya kan, agar tetap terjaganya gitu ya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional nih. Baik, Deli, terima kasih untuk sudah meluangkan waktu dan juga mau mewawancarai dan juga pendapat kamu tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Terima kasih ya sekali lagi. Semoga sukses ke depannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil wawancara mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengguna bahasa Indonesia di era digital mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun masih banyak digunakan secara luas, banyak pengaruh dari bahasa asing dan bahasa gaul yang masuk melalui media sosial dan komunikasi daring. Meski demikian, bahasa Indonesia tetap bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri. Ketika kita menggunakan sosial media, kita sebagai ranah untuk mengajarkan atau belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pendidik juga sangat berperan penting untuk menyadarkan dan mengajarkan generasi-generasi muda. Bahasa adalah jati diri bangsa. Dengan menjaga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kita bukan hanya menghormati sejarah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kuat. Jangan biarkan bahasa kita tergerus zaman. Mari kita bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa ini adalah warisan, identitas, dan alat pemersatu kita semua. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil dari video wawancara kelompok kami. Semoga dapat manfaat untuk